Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, presentasi mata kuliah pengantar manajemen. Dengan nama-nama kelompok, yang pertama, Indah Musyarofah dengan NIM 006, yang kedua, Ajeng Agustina dengan NIM 007, yang ketiga, Noviana Rahma dengan NIM 008, yang terakhir, Natasha Intan Syakira dengan NIM 009. Dengan judul artikel To Get More Done, Focus on Environment, Expectation, and Examples. Nah, memasuki materi, di sini ada 3 materi dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, materi yang pertama adalah lingkungan yang akan dijelaskan oleh Indah Musyarofah. Materi yang kedua, harapan, akan dijelaskan oleh Natasha Intan. Materi yang ketiga adalah contoh, akan dijelaskan oleh Ajeng Agustina. Dan yang terakhir, kesimpulan, akan dijelaskan oleh Noviana Rahma. Memasuki materi yang pertama, yaitu lingkungan. Nah, lingkungan dalam poin pertama di sini ada alat baru sebagai hutang. Selalu ada teknologi dan proses baru yang dapat dijadikan bahan proses produk. Nah, maksud dari itu adalah membuat sebuah teknologi dan proses yang baru dengan cara mengupdate untuk dijadikan sebagai bahan proses produk. Poin yang kedua yaitu tempat kerja nyaman. Mengubah perilaku tim Anda dengan menerapkan aturan perpustakaan, di mana ruangan harus tenang tanpa ada kebisingan yang membuat otak akan selalu terfokuskan dengan pekerjaan. Berbicara seperlunya dan lakukan hal di dalam ruangan kerja sebaik-baiknya. Nah, poin yang ketiga yaitu blokir sebagai tim. Memblokir kalender Anda adalah cara sederhana dan dapat dipertahankan untuk meluangkan waktu untuk pekerjaan yang penting. Maksud dari itu adalah di mana Anda selalu membuat jadwal setiap harinya agar mengetahui waktu kosong dan waktu padat. Nah, hal tersebut dapat membantu kedisiplinan kita. Dan poin yang terakhir adalah tetap kecil. Buat tim, proyek, dan jadwal sekecil mungkin. Untuk hal itu, maksudnya adalah meminimalisir pembuatan tim dalam proyek dan buatlah jadwal seminimal mungkin, agar staf atau karyawan lain yang tidak masuk dalam tim dapat bekerja dengan baik. Masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang harapan atau expectation. Ada 5 poin pembahasan. Poin yang pertama yaitu reward the right behaviors atau hadiahi perilaku yang benar. Poin yang kedua, have a contact contract atau memiliki kontrak-kontak. Poin yang ketiga, don't ask for update atau jangan minta update atau pembaharuan. Poin yang keempat, be mindful of what to say because everyone listening, atau berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan karena semua orang mendengarkan. Poin kelima, don't expect consensus atau jangan mengharapkan konsensus. Masuk pada poin yang pertama yaitu tentang reward the right behaviors atau hadiahi perilaku yang benar. Menghargai orang-orang yang menghabiskan waktu mereka secara produktif akan mendorong anggota tim untuk mempraktikkan perilaku itu dan mencegah gagasan bahwa kerja berlebihan adalah pekerjaan yang baik. Maksudnya, cobalah kalian berikan hadiah atau penghargaan kecil namun itu sangat berkesan bagi anggota tim kalian. Seperti contohnya nih, berterima kasih kepada seseorang anggota tim yang segera membalas email setelah jam kerja. Nih, di sini hadiah atau penghargaan yang dimaksud itu bukan seperti yang diberi uang, tidak. Dengan kalian mengucapkan terima kasih itu sangat berkesan bagi anggota tim kalian. Poin yang kedua adalah have a contact contract atau memiliki kontrak-kontak. Keputusan yang diambil tidak harus berupa kontrak literal, tetapi harus menciptakan pemahaman tentang kapan dan bagaimana berkomunikasi. Nah, bagaimana sih cara berkomunikasi antar anggota tim di tempat kerja? Banyak cara yang dilakukan oleh anggota tim supaya mereka tetap berkomunikasi di tempat kerja, seperti menuliskan email, mengirim obrolan, menjadwalkan rapat, dan menelpon. Nah,
Sebagai seseorang yang terikat kontrak, itu diwajibkan untuk terus berkomunikasi supaya tidak terjadi miscommunication antar anggota tim itu. Masuk pada poin yang ketiga, yaitu don't ask for update atau jangan minta update atau pembaharuan. Menetapkan tenggat waktu yang jelas dapat mengantisipasi ringkasan jatuh tempo. Nah, hal pertama yang harus diambil oleh tim dalam pengumpulan pembaharuan ringkasan atau berkas project, yaitu kita tetapkan dulu nih deadline atau tenggat waktu yang jelas dalam pengumpulan pembaharuan berkas-berkas ringkasan tentang project yang kita buat. Supaya apa? Supaya anggota tim si pembuat ringkasan project ini dapat memanage waktu dengan baik dalam penyusunan ringkasan. Hindari perilaku permintaan update ringkasan secara mendadak. Kan tidak mungkin seorang anggota tim pembuat ringkasan dapat menyelesaikan pekerjaan pembaharuan ringkasan project dengan cepat. Jadi, kita harus tetapkan dulu deadline yang jelas dalam pengiriman pembaharuan ringkasan. Masuk pada poin yang keempat, yaitu be mindful of what to say because everyone listening. Atau berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan karena semua orang mendengarkan. Para pemimpin perlu mengenali bobot yang dibawa oleh kata-kata mereka dan berlatih berbicara dengan niat yang bijaksana. Bayangkan ketika pemimpin mengucapkan sebuah komentar atau saran yang ceroboh, mereka itu dapat secara tidak sengaja mengubah alur kerja tim mereka. Semisal nih, alur kerja tim mereka itu sebelumnya A, gara-gara komentar atau saran yang ceroboh dari sang pemimpin jadi belok ke B. Nah, makanya jadi berhati-hatilah dalam berucap karena itu sangat mempengaruhi alur kerja tim. Masuk pada poin yang kelima, poin terakhir yaitu don't expect konsensus atau jangan mengharapkan konsensus. Membuat semua orang setuju sebelum mengambil keputusan dapat membuang waktu jika konsensus tidak realistis. Nah, kumpulkan dulu nih masukan dari semua anggota tim. Setelah itu pertimbangan pilihan Anda, kemudian buatlah suatu keputusan berdasarkan apa yang menurut Anda paling baik dengan semua informasi yang Anda miliki. Intinya itu kita harus selalu bersikap transparan dengan tim dalam pengambilan suatu keputusan. Pokoknya kita itu harus selalu bersikap terbuka terhadap tim dalam pengambilan suatu keputusan. Kan kita itu bekerja secara tim nih, jadi harus sama-sama dalam pengambilan suatu keputusan. Jangan sampai hanya melibatkan satu orang saja. Seperti itu. Melanjut pada materi 3 yaitu contoh. Dalam materi contoh ini terdapat 3 poin. Yang pertama, matikan titik hijau untuk memproyeksikan waktu. Kedua, jadilah bijaksana. Luangkan waktu untuk menuliskan ide-ide Anda dan mempertimbangkannya dengan cermat. Yang ketiga, beristirahatlah secara nyata. Yang pertama, matikan titik hijau. Sebagai seorang pemimpin, semua yang kita lakukan atau bagaimana kita menghabiskan waktu akan menjadi contoh bagi karyawan kita, dan kita akan dibutuhkan jika ada pekerjaan yang kurang mereka pahami. Maka dari itu, ketersediaan dari waktu ke waktu dan fokus yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang baik yaitu dengan membuat batasan, dalam arti membuat jam kantor atau jadwal kegiatan yang dimana siapapun dapat mampir untuk mendiskusikan proyek bersama kita. Poin yang kedua, jadilah bijaksana. Luangkan waktu untuk menuliskan ide-ide Anda dan mempertimbangkannya dengan cermat. Maksudnya yaitu memberi ruang mental yang kita butuhkan untuk merasa yakin bahwa keputusan yang kita buat adalah jalan yang terbaik untuk kedepannya. Ini akan menghemat waktu dan membantu tim untuk menghindari hambatan yang tidak perlu atau perubahan di menit terakhir. Di poin 3 ada beristirahatlah secara nyata. Istirahat yang nyata dapat membuat Anda menjadi pemimpin yang lebih baik, orang yang lebih bahagia, dan menetapkan standar yang dibutuhkan orang dan layak waktu istirahat. Istirahat memang sangat dibutuhkan di setiap pekerjaan apapun, dengan maksud agar kita dapat menjalankan pekerjaan yang baik dan tidak berdampak negatif pada pekerjaan kita. Kesimpulannya yaitu menginginkan pekerjaan yang lebih baik, kepuasan kerja yang lebih besar, atau stres yang lebih sedikit untuk tim Anda.
Anda memiliki kekuatan untuk membuat perubahan itu dengan memikirkan kembali keputusan yang Anda buat tentang waktu. Perilaku baru memiliki cara yang lucu untuk menjadi kebiasaan. Apa yang terdengar gila dan baru saat ini akan tampak normal dan tak terhindarkan dalam beberapa tahun. Maksudnya, kita dalam menjalankan pekerjaan itu harus lebih baik agar kita dalam bekerja bisa mendapatkan kepuasan yang besar dan kestresen kita bisa berkurang dalam tim. Kita harus memiliki kekuatan untuk membuat perubahan itu dengan memikirkan kembali keputusan yang kita buat. Dan kebiasaan yang baru itu memiliki cara yang lucu untuk menjadi kebiasaan kita. Semua itu akan tampak normal dan tak terhindarkan dalam beberapa tahun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi beberapa penjelasan materi kita pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.